Selamat malam, sampai jumpa kembali. Sampai jumpa. Oh iya. Selamat malam, berjumpa kembali dengan kita di Triom Channel. Di malam hari ini kita akan sedikit mengenang kisah kelam di dalam dunia kereta apian, dunia transportasi yang menjadi satu pilihan bagi masyarakat untuk menuju suatu tempat. Mungkin kalian sudah sering mengenal kisah tragedi Bintaro. Tidak dapat dipungkiri sekarang kita sudah melewati waktu 34 tahun. Dan untuk mengenang kisah tersebut, kita akan memberikan sedikit obrolan dari perspektif yang berbeda. Silakan, Amir. Jadi dunia perkereta apian di Indonesia itu pernah ada sejarah kelam yang cukup bisa dibilang sangat memilukan. Yang pertama adalah tahun 87 dan yang kedua adalah tahun 2013. Maksudnya mungkin ada kejadian kecelakaan yang lain, tapi ini bisa disebut adalah tragedi Bintaro 1 dan tragedi Bintaro 2. Tragedi Bintaro 1 itu tanggal 19 Oktober tahun 1987 menewaskan sekitar 150 orang dan sekitar 200-an orang lagi luka-luka ringan dan luka-luka berat. Kereta ini bertabrakan dengan kereta dengan arah sebaliknya, yang itu adalah dari Tanah Abang menuju Merak dan dari Merak menuju Tanah Abang. Sorry kalau misalnya ada salah-salah, nanti bisa dikoreksi. Kebetulan saat itu adalah masinis yang bertugas adalah namanya Pak Slamet. Beliau sudah melihat sinyal hijau. Beliau mengatakan di beberapa video dokumenter yang kebetulan beliau narasumbernya langsung ya. Beliau sudah melihat sinyal yang mengatakan bahwa saya bisa jalan, dan akhirnya beliau jalan. Ternyata di kejauhan muncul kereta dari arah sebaliknya. Pada posisi katanya kereta itu agak sedikit menikung ya. Betul, posisinya memang agak menikung. Jalurnya agak sedikit, sehingga dari jauh itu tidak terlalu kelihatan. Jadi sudah sedikit kelihatan agak jarak dekat sehingga kereta tidak bisa mengerem. Tidak bisa mengerem. Dan saat itu adalah ketika kan kalau kita melihat di filmnya langsung kan masinisnya kan seperti melompat kan, karena dia ingin menyelamatkan diri. Jadi ya kejadiannya begitu cepat sampai ada menewaskan ratusan orang, dan akhirnya Pak Slamet itu seperti dikorbankan dan akhirnya beliau dipenjara selama 5 tahun. Beberapa kisah selanjutnya adalah istrinya meninggalkan dia, menikah lagi dengan masinis yang lain. Beliau pun ketika keluar dari penjara seperti kesulitan untuk mendapatkan uang pensiun. Untuk mencari nafkah pun sulit dengan sudah disematkan sebagai dia orang yang bertanggung jawab penuh kecelakaan tersebut. Tapi memang secara manusiawi kita nggak tahu di waktu sepersekian detik atau menit tersebut mungkin dia terbesit untuk melompat gitu kan, terbesit untuk melompat di saat itu. Karena memang kereta dulu kan bukan kereta kayak sekarang ya. Kereta dulu kan semuanya serba manual. Patas mereka itu kan kayak kereta-kereta keluar kota, jadi kanan kirinya kita bisa lompat karena memang nggak ada pintunya. Kalau sekarang kan pintunya kan harus dibuka dulu kan, jadi agak ribet. Dan ya setelah ini seperti orang seperti seperti penjahat kali ya mungkin ya. Padahal dia tuh sudah melakukan memang yang menurut dia tuh memang benar. Nah, bagian dia jalan. Ya memang sudah bagian dia jalan, dan
Kalau kita melihat video dokumenter tuh seperti ada terbersit bahwa petinggi-petinggi KAI saat itu seperti orang apa ya? Maksudnya petugas masinis yang di stasiun tersebut sebenarnya penjahatlah sebenarnya gitu kan, karena menuduhkan semuanya ke dia. Itu kalau menurut video dokumenternya itu tahun 87. Dan ya banyak faktor sih mungkin karena di dulu kan belum era teknologi kan, CCTV. Dan dulu juga cuma satu. Dan dulu juga cuma satu jalur kereta kan. Dan dulu juga cuma satu jalur kereta. Jadi mungkin investigasi apapun yang dilakukan pada saat itu mengerucut kepada human error dari si Pak Slamet. Kita kan nggak tahu investigasinya seperti apa, apakah ada yang perlu publik tahu atau ada yang memang perlu dirahasiakan. Tapi yang kita tahu adalah bahwa sekarang sudah 34 tahun kejadian itu, dan kondisinya si Pak Slamet itu dia tetap merasa ketidakadilan buat dia. Ketidakadilan gitu kan. Dan sekarang pun dia sepertinya apa ya? Dia hanya bisa berjualan bensin dan rokok dia kembali ke Purworejo ya, ketika keluar dari penjara dia akhirnya lagi kembali ke daerah asalnya Purworejo. Itu ada kejadian tahun 87. Dan tahun 2013 kejadian lagi. Posisinya sih lokasinya sama, cuman memang agak jauhan berapa puluh meter lah. Dan itu disebut tragedi Bintaro kedua, menewaskan sekitar kalau nggak salah 7 orang. Dan itu karena kejadiannya adalah keretanya menabrak truk Pertamina yang kebetulan meledak nggak tuh mobil truknya? Terbakar. Meledak. Makanya ketika tabrakan itu belum meledak. Dan situ saya baca adalah tabrakannya itu sekitar 11.25, meledaknya 11.30. Dan akhirnya yang gerbong 1 itu doang yang kena, dan mobil truknya. Orang-orang yang di gerbong 1 sudah disuruh pindah ke gerbong kedua oleh teknisi yang kebetulan sempat keluar, tapi akhirnya dia masuk lagi. Padahal kan sebenarnya masinis teknisinya bisa keluar dong, bisa menyelamatkan diri. Kalau memang itu juga sudah direm kan udah nggak bisa, ya udah mereka sebenarnya bisa, cuman karena rasa tanggung jawab mereka sendiri yang akhirnya kecelakaan itu bisa menewaskan sekitar 7 orang tersebut. Dan untungnya Dirut Pertamina sebagai rasa tanggung jawab akhirnya mengangkat kalau nggak salah satu anak dari siapanya gitu, teknisi atau yang memberikan apresiasi lah dan penghargaan untuk membantu keluarga yang ditinggalkan. Ya memberikan jabatan sebagai karyawan tetap di Pertamina. Singkat cerita, sebenarnya daerah situ kalau dibilang memang Jakarta itu kan terkenal dengan rawa-rawanya. Ya, kebetulan daerah situ memang kalau kita melihat masih banyak lahan-lahan kosong. Jadi banyak cerita setelah kejadian tersebut, sering orang yang melihat adalah orang-orang teriak minta tolong, terus penampakan makhluk-makhluk seperti manusia tapi menyeramkan dan badannya nggak utuh. Pernah ngerasain lewat situ nggak? Merasakan momen sesuatu yang berbeda? Sering, kebetulan rumah orang tua kan di daerah Ciputat dan kebetulan lewat situ kan, karena memang itu jalur alternatif sih sebenarnya. Jadi lewat pinggiran dan situ banyak rumah-rumah warga. Memang saya sering pulang jam 8 malam kalau buat balik ke arah Jakarta, dan memang kalau habis maghrib itu memang saya lihat nggak terlalu banyak orang yang keluar ya. Kalau di sebelah sono perumahan, sebelah sono, tapi ada lahan kosong dan situ udah nggak ada rumah, memang cuma sekedar lahan kosong doang. Ya memang kalau kita lewat situ hawanya memang beda sih sebetulnya. Apa yang dirasain apa? Antara sugesti atau enggak ya, tapi seperti apa ya, seperti tertarik untuk melihat terus ke arah rel kereta tersebut. Karena mungkin tahu bahwa ini tempat tragedi yang betul, tempatnya masyhur itu ya. Jadi dulu ketika saya lewat situ, pertama kali lewat situ kan, ini yang kejadian tragedi Bintaro itu kan. Akhirnya saya cari tahu, ya memang kejadiannya memang sekitar sini. Orang-orang youtuber yang sering datang ke situ, yang salah satunya adalah Kiprana, pernah menelusuri dari situ, dibilang situ ada siluman ular.
Terus ada ya biasalah pocong, kuntilah. Bukan pocong. Kalau kita menyebutnya adalah candy ghost. Candy Ghost. Kalau Untuk permen. ya, kalau misalnya yang kunti itu kita sebutnya adalah miske. Ya biasa itu setan-setan receh kan. Yang paling sering dilihat adalah potongan tubuh di mana-mana berserakan, dan beberapa mayatnya pun kan nggak dikenali sampai sekarang. Oh gitu. Iya. Kalau yang saya Bentuknya baca udah enggak ini ya. udah nggak utuh kan. Zaman dulu nggak seperti sekarang kan. Maksudnya teknologi nggak seperti sekarang, tinggal kita cari, kita telusuri ini keluarga siapa gitu. Dan ya kejadian-kejadian menyeramkan setelahnya ya efek dari entah dari kejadian Bintaro tersebut atau memang daerah situ memang sudah daerahnya Serem. para jin-jin tersebut. Ya benar sih. Ya terkadang kan suatu tempat yang pernah terjadi kecelakaan atau yang menelan korban jiwa banyak itu selalu dikaitkan dengan cerita-cerita mistis ya. Iya. Baik itu sebelumnya atau sesudahnya, cerita-cerita mistis yang selalu kita dengar. Tapi mungkin relevan gitu kan pada saat sama seperti pengalaman Omero ya, saat lewat kita karena kita tahu ini tempat kejadian gitu, sehingga timbul suatu hal kayak sesuatu yang menarik kan, wah ini tempatnya nih, ada apa di sini gitu. Nah itulah di situ menjadi ruang bagi para makhluk-makhluk astral itu untuk masuk ke dalam pikiran kita, sehingga membuat suatu gambaran, oh ini nih, sehingga cerita-cerita itu selalu terdengar selalu kan ya. Mereka kan Mereka ingin eksis. tujuannya kan tetap ingin selalu berada, eksis di antara manusia kan. Tapi bagaimanapun juga kisah mistis itu selalu menjadi pembicaraan yang hangat, selalu menarik untuk kita bicarakan. By the way, kita bukan untuk mengungkit atau mengingatkan luka lama buat para keluarga korban mungkin yang menonton nanti. Kita hanya memberitahu bahwa pernah ada sejarah kelam perkeretaapian di Indonesia, di Jakarta contohnya, yang sangat fatal. Nggak ada niat maksud kami untuk mengungkit soal mungkin keluarganya masih ada yang merasa sedih atau apa gitu. Nggak ada niat sama sekali buat kami. Kebetulan emang kami hanya ingin bercerita aja. Kita selalu mendoakan buat keluarga-keluarga yang tertimpa musibah di dalam tragedi Bintaro 1 dan Bintaro 2 untuk selalu tetap tabah dan menjalani hidup dengan baik, dan semoga korbannya ditempatkan tempat yang terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dan buat kita itu jadikanlah suatu pelajaran. Jikalau kita melakukan transportasi atau perjalanan, kita harus selalu bertawakal lah. Setidak-tidaknya kita berdoa kepada Tuhan untuk diberikan keselamatan. Iya. Dan tidak diganggu perjalanannya. Karena memang yang paling berat itu adalah safar. Safar itu kan suatu perjalanan yang paling berat. Gitu kan. Kita dibuat terjaga, energi terkuras gitu, sehingga banyak hal-hal yang di luar dari nalar kita itu bisa mengganggu. Gitu. Seperti kalau misalnya Karena kita kalau kelelahan aja kan udah berhalusinasi ya. Iya. Ya apapun bisa terjadi kalau kita berkendara dalam keadaan lelah atau apalah. Paling simpelnya ya nabrak trotoar mungkin. Iya. Ya itulah tragedi yang cukup banyak diperbincangkan dan dihubungkan dengan hal mistis. Semoga jadi pelajaran buat kita, dan terima kasih yang buat menonton channel kita, semoga diberikan kesehatan. Amin. Sampai jumpa lagi di Trom Channel. Om.